Sepertinya penembak Bahar Smith ini adalah orang yang sakti, sampai-sampai longsoran pelurunya saja tidak bisa didapatkan. Saking saktinya ini sudah sepekan polisi tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah bahwa yang menembak Bahar Smith ini adalah makhluk gaib. Adapun akibat insiden itu terdapat luka di bagian perut Habib Bahar. Namun polisi belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sepekan lebih polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan penembakan Habib Bahar bin Smith oleh orang tak dikenal. Pihak berwajib masih membuktikan apakah yang dialami oleh Habib Bahar benar merupakan penembakan atau tidak. Mereka pun sampai memeriksa belasan saksi hingga melakukan pendalaman terhadap CCTV. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyebut pihaknya telah memeriksa 16 orang saksi. Namun dalam kesempatan itu, Iman tidak merinci secara pasti apakah Habib Bahar benar menjadi korban penembakan atau tidak. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Talopi Kabupaten Bulukumba. Saya kira kasus penembakan Bahar Smith yang hari ini lagi ditangani oleh Polres Kabupaten Bogor ini sesuatu yang hemat saya butuh keseriusan dan atensi dari Kapolri. Kenapa? Karena boleh jadi flying victim yang dilakukan oleh Bahar Smith ini kemudian menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, manakala hal ini tidak diseriusi penanganannya. Kita tahu bahwa sudah sepekan kasus ini ditangani oleh Polres Bogor, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa Bahar Smith ini ditembak oleh orang, padahal pelaporannya adalah penembakan. Nah, memang aneh karena tidak ada satupun saksi yang melihat itu, dan juga longsoran peluru tidak ada ditemukan, seolah-olah bahwa yang menembak Bahar Smith ini datang dari makhluk gaib yang tidak dilihat. Artinya orang ini sangat sakti. Saking saktinya itu polisi tidak bisa mengungkap kasus ini. Nah, ini tantangan yang mesti dijawab oleh pihak kepolisian. Kalau toh pada akhirnya memang ternyata dari hasil forensik yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bahar Smith ini terbukti tidak ditembak, maka otomatis tidak ada pilihan lain selain Bahar Smith ini ditahan karena menyebarkan berita hoaks. Ini sangat berbahaya sekali di tengah-tengah kasus yang didiskusikan hari ini yang terkait soal pernasaban. Tiba-tiba ada pengalihan isu yang mengarah kepada penembakan Bahar Smith. Dan cerita ini persis cerita yang dibangun pada saat Ratna Sarumpait dulu, di mana dia dioperasi dan belum sempat operasi plastiknya lalu menuding bahwa dia dikeroyok. Nah, bedanya dengan Bahar Smith ditembak. Ini jauh lebih gila lagi karena berurusan dengan senjata dan seterusnya. Dan bisa dibayangkan bagaimana misalnya kalau polisi tidak mengungkap kasus ini. Jadi sekali lagi saya berharap pihak kepolisian Republik Indonesia ini betul-betul turun tangan dengan baik, termasuk Pak Kapolri. Saya kira mengatensi khusus ini, apa betul dia ditembak atau tidak. Kalau terbukti tidak ditembak, maka seharusnya Bahar Smith ini ditahan, tidak boleh ditawar-tawar karena dia adalah orang yang dengan sengaja membuat hoaks di masyarakat di tengah-tengah kekisruhan terkait soal pernasaban ini. Kalau Bahar Smith takut tes DNA kan tidak perlu membuat cerita hoaks. Saya selalu bilang angkat tangan saja, angkat bendera putih, menyerah bahwa saya tidak sanggup membuktikan apa yang dituduhkan oleh orang-orang pribumi terkait soal nasabnya yang dicurigai palsu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.